Hari ini saudara yang kekasih, kita akan bahas tentang Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, hari ini tema kita berbicara tentang Tuhan Yesus menggenapi janji Bapa di surga. Ketika kita berbicara tentang janji, maka janji adalah sebuah kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, kehendak Tuhan adalah berbicara tentang sebuah janji yang besar kepada seluruh dunia dan segala isinya, terkhususnya untuk seluruh umat manusia dimanapun berada di seluruh belahan muka bumi ini. Dan saudara kekasih, janji Tuhan memiliki ciri khusus. Salah satu ciri janji Tuhan adalah ya dan amin, pasti akan terjadi. Apabila Tuhan yang berjanji kepada umat manusia, dan terkhususnya ketika Tuhan berjanji di zaman dahulu kala, ia berbicara melalui salah satu nabi yang sangat ia percaya kepadanya, yaitu Nabi Yesaya, untuk berbicara kepada bangsa Israel di zaman dahulu kala. Maka ketika bangsa Israel mendengar akan kabar janji daripada Tuhan itu kepada mereka, dan Tuhan waktu itu berjanji bahwa dia akan memberikan seorang damai sejahtera bagi bangsa Israel, dengan tujuannya untuk menjadi pembebas bagi umat kesayangan Tuhan atas segala penindasan hidup mereka, dari segala penjajahan yang terus menjajah kehidupan mereka, terus memperbudak mereka. Dan bahkan saudara yang kekasih, ketika bangsa Israel mendengar janji Tuhan melalui Nabi Yesaya, pada waktu itu mereka berkata bahwa mungkin janji yang Tuhan memberikan kepada kita adalah seorang yang berciri khas atau bertipe seperti Raja Daud. Saudara, kita tahu bahwa Raja Daud itu adalah seorang yang suka berperang, seorang yang siap selalu untuk menentang setiap musuh-musuh daripada bangsa Israel, terkhususnya dari yang disebut orang Filistin itu. Dan bahkan Raja Daud itu ada tertulis namanya di Alkitab dengan sangat bagus, bahwa dia mengalahkan musuh-musuh Israel, bukan jumlahnya hanya dalam jumlah yang disebut 100 atau 1000 saja, tetapi Alkitab sangat membesarkan nama Daud, bahwa Daud telah mengalahkan musuh-musuh Israel dalam jumlah yang berlaksa-laksa, sebab Daud diurapi oleh Tuhan. Nah, bangsa Israel ini ketika mereka mendengar akan janji Tuhan melalui Nabi Yesaya mengenai seorang pembebas yang akan Tuhan datangkan untuk bagi mereka, mereka berpikir nanti dia akan seperti Daud yang mereka kenal, yang suka berperang dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Tetapi ingat, janji atau kehendak Tuhan bagi bangsa Israel pada waktu itu adalah bukan mengirim seorang damai sejahtera bagi mereka untuk melakukan namanya berperang secara fisik melawan musuh-musuh yang kelihatan, tetapi janji dan yang penuh kehendak Tuhan itu bagi bangsa Israel
yang keluar dari hati Tuhan adalah janji untuk pembebasan umat Israel dan bahkan seluruh dunia ini, yaitu seluruh manusia yang ada di dunia ini, untuk membebaskan setiap manusia dari setiap perbudakan dosa yang telah memperbudak umat Tuhan di seluruh dunia dari zaman ke zaman, waktu ke waktu. Untuk itu Tuhan berjanji untuk membebaskan umatnya bukan dari musuh yang kelihatan, tetapi dari musuh utama Tuhan adalah iblis yang suka menjerat orang-orang pilihan Tuhan atau umat kesayangan Tuhan atau orang-orang yang benar sudah percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang diandalkan dalam hidup. Namun iblis tak memperbudak kehidupan orang percaya supaya tujuannya terjadi sebuah tembok pemisah di antara kehidupan orang percaya dengan Tuhan yang mereka kenal sebagai Tuhan yang benar. Nah, untuk itu janji yang terbesar dari kehendak Tuhan seperti yang dituliskan dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu kasih karunia Tuhan kepada dunia, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu hidup keselamatan yang kekal di surga nanti. Jadi janji Tuhan bagi bangsa Israel, janji tentang kedatangan Kristus ke dunia untuk membebaskan kehidupan mereka dari dosa, untuk menyelamatkan kehidupan mereka dari dosa, untuk memerdekakan mereka supaya mereka kembali sadar dan kembali beribadah dengan Tuhan seperti semula ketika mereka senantiasa beribadah kepada Dia. Dan bahkan janji Tuhan mengenai kedatangan Kristus kepada bangsa Israel dan seluruh dunia adalah supaya terjadinya penghancuran tembok pemisah, yaitu dosa antara umat kesayangan Tuhan dengan dirinya, supaya kembali terciptanya sebuah persekutuan yang erat antara Tuhan dan umat manusia yang percaya kepada Dia. Saudara yang kekasih, ketika kita berbicara tentang janji Tuhan yang digenapi oleh Yesus Kristus, maka ingat, ciri khas daripada janji Tuhan tidak selamanya ya dan amin atau ya segera terjadi, tetapi janji Tuhan menurut kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini adalah janji yang penuh dengan proses dalam kehidupan orang percaya, terkhususnya kepada bangsa Israel di zaman dahulu kala. Kenapa janji Tuhan itu sangat berciri khas? Yang disebut janji adalah sebuah proses daripada Tuhan itu. Sebab bangsa Israel ketika Tuhan berbicara melalui Yesaya kepada mereka tentang janjinya bahwa akan datang seorang penyelamat atau damai sejahtera yang disebut Kristus itu, justru setelah Tuhan berjanji tidak langsung terjadi, tetapi sangat membutuhkan waktu. Ingat saudara, dan janji Tuhan itu saat terjadi di dalam kehidupan atau di tengah-tengah kehidupan orang Israel adalah di masa-masa yang mereka sedang mengalami sunyi, sepi dalam hidup ini. Kesunyian bangsa Israel pada saat di mana janji Tuhan itu terjadi adalah di saat itu firman Tuhan bangsa Israel tidak pernah mendengar lagi. Nabi-nabi sudah berhenti berbicara soal firman atau suara Tuhan langsung kepada mereka lagi. Bahkan bangsa Israel sendiri, Alkitab menyatakan bahwa atau dalam sejarahnya menyatakan bahwa bangsa Israel ketika sudah tidak pernah mendengar firman Tuhan lagi sepanjang 400 tahun lamanya, maka saat itulah janji Tuhan digenapi. Jadi ketika bangsa Israel menghadapi persoalan yang yaitu tidak bisa mendengar firman Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan melalui para nabi seperti semula lagi, itu adalah sebuah proses yang panjang dan membutuhkan waktu sampai 400 tahun baru janji Tuhan mengenai Kristus tergenapi dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ingat saudara, sampai hari ini janji Tuhan sudah tergenapi. Kristus sudah datang ke dalam dunia pada tahun 2000 yang sudah berlalu. Dan tugas dan fungsi daripada Kristus selama hidup di dunia, Ia sudah melakukan tugasnya.
tugas pokoknya untuk menjadi penebus dosa bagi seluruh dunia sudah terbukti. Dan bahkan janji Tuhan bahwa Kristus akan menjadi penyelamat bagi setiap manusia sudah selesai juga. Dosa-dosa manusia sudah selesai, dan di atas kayu salib Yesus telah menderita, tetapi ia berkata bahwa semua telah selesai. Dosa saudara dan saya, dosa bangsa Israel yang selaku pemilik janji daripada Tuhan itu, Tuhan Yesus sudah katakan semua sudah diampuni, semua sudah dibasuh dengan darahnya, semua dosa umat manusia sudah dibayar dengan lunas di atas bukit Golgota, atau di atas puncak yang disebut puncak kemenangan daripada Kristus atas musuh yang paling terbesar adalah iblis itu sendiri. Jadi kita sekarang ini menjadi anak-anak Tuhan. Ingat saudara, sekalipun janji Tuhan yang pernah kita dengar saat Tuhan mungkin berbisik di hati kita ataupun berbicara di pikiran kita, ingat saudara, setiap janji yang Tuhan berikan, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap tekun setia menanti janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu terkadang langsung Tuhan menjawab, tapi terkadang Tuhan masih mendidik kita, Tuhan masih memproses kita, Tuhan masih membentuk kita sebelum kita mendapatkan janji daripada Tuhan. Dan janji Tuhan itu tidak pernah akan mengecewakan, sebab janji Tuhan adalah ya dan amin, alfa dan omega. Janji sudah dari awal dan akan berada di akhir perjalanan hidup kita sebagai orang yang terus menantikan setiap janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan yang paling terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kasih karunia yang begitu besar sehingga kita bisa selamat dan kita masih bisa ada seperti sekarang. Itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kita, tetapi karena Dia dan janjinya untuk hari depan kita yang penuh harapan. Di saat kita masih ada di dunia ini maupun kita sudah sampai kepada surga adalah ya dan amin, sudah pasti ada bagi kita, asal kita mau tetap tekun setia menanti setiap janjinya. Haleluya. Saudara yang kekasih, janji Tuhan mengenai Kristus yang akan hadir lahir ke dunia, datang ke dunia untuk menjadi sang juru selamat bagi setiap manusia, itulah yang disebut sesuai dengan tema kita, Yesus menggenapi janji Bapa di surga. Di dalam catatan saya seorang kekasih, ada 3 alasan mengapa Tuhan Yesus menggenapi janji Bapa di surga. Yang pertama, supaya ada Injil di dalam ayat yang ke-1 dan ayatnya yang kedua. Ketika kita berbicara soal kedatangan Kristus pada waktu yang lalu, 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia, maka saat Ia datang ke dunia, saat itu jugalah Injil itu ada di dunia. Sebab Injil berbicara tentang pribadi Kristus, dan Kristus adalah pribadi daripada Injil itu sendiri. Karena Injil berbicara tentang kabar sukacita, kabar damai sejahtera, kabar yang bisa memerdekakan, kabar yang memberi pertumbuhan iman, kabar yang bisa membuat setiap hati yang sedang berduka, Tuhan Yesus akan mengubah dengan Injilnya menjadi hati yang bersukacita. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan seorang pun untuk terus hidup dalam duka cita yang berkepanjangan, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sentosa dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Untuk itu saudara kasih, dengan kehadiran Tuhan Yesus pada tahun 2000 yang lalu adalah supaya adanya Injil, kabar sukacita, kabar keselamatan bagi seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, bagi seluruh suku, kaum bahasa, bahkan bagi seluruh orang yang masih ada di dunia bisa terdengar. Dan ingat, Injil yang diberitakan oleh Kristus dari semula saat Ia hadir ke dunia, kemudian terus diberitakan oleh para murid-muridnya, lalu terus diberitakan lagi oleh para hamba-hamba Tuhan, lalu kemudian terus juga diberitakan oleh para misionaris, dan sampai hari ini saudara kasih, Injil itu tetap hidup karena Injil adalah
Kristus. Dan Injil itu sangat memberi kita pertumbuhan iman saat kita mendengar. Dan karena Injil ini sanggup memberikan pertumbuhan yang disebut kehidupan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka Injil sampai hari ini masih terus diberitakan. Dan bahkan Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataannya Yesus tidak akan pernah berlalu. Perkataan Injilnya tidak akan pernah berlalu. Tujuan pentingnya saudara kasih kita mendengar Injil adalah supaya iman kita bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan Yesus semakin bertambah, dan bahkan hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin erat, dan tidak akan terjadi sebuah keregangan atau namanya perpisahan lagi. Sebab Injil menjamin bahwa ketika orang tinggal dalam Kristus, maka dia akan bersatu dengan Kristus. Dan itulah arti kehidupan kita sebagai orang Kristen. Arti kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah tinggallah dalam Kristus dan Kristus dalam kita, maka kita akan menjadi satu dengan dia sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Saudara yang kekasih, untuk itu ketika Injil lahir ke dunia melalui dan Kristus bersamaan dengan Injil yang itu hadir ke dunia, maka sampai hari ini Injil tetap hidup. Dan karena Injil itu hiduplah, kita sampai hari ini masih menggemari akan Injil. Dan Injil inilah tujuan kita mempelajari adalah supaya kita dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, supaya kita benar-benar menjaga kesucian hidup kita dengan Tuhan. Dan bahkan tujuan kita memiliki Injil adalah supaya kita terus memberitakan Injil sebagai tugas utama kita sebagai orang yang percaya. Kita sebagai orang yang percaya, kita memberitakan Injil kepada dunia atau kepada sesama kita atau lingkungan di mana kita berada. Kita bisa memberitakan Injil itu. Ada dua jenis kita memberitakan Injil itu. Yang pertama dengan kita memberitakan apa isi daripada Alkitab mengenai Injil itu, yaitu Injil Kristus sendiri. Tetapi ada juga kita bisa memberitakannya dengan gaya hidup kita. Gaya hidup kita sebagai orang Kristen adalah gaya hidup yang mencerminkan pola hidup yang bagus, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus dalam hidup kita. Dan kita harus menunjukkan nilai-nilai Kristiani yang benar, yang baik, yaitu yang disebut sebagai menjadi terang dan garam dimanapun berada. Ketika kita berbicara soal menjadi garam dan terang, garam itu sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan di mana-mana. Untuk itu, jadilah orang yang bisa dibutuhkan orang di mana-mana. Dan ketika kita sudah bisa menjadi garam dengan menghadirkan pengaruh-pengaruh yang kita miliki dalam hidup kita, setiap kelebihan kita, setiap potensi hidup kita yang sudah dikaruniai oleh Tuhan Yesus, maka orang akan melihat pengaruh dan segala kelebihan kita sebagai sebuah terang hidup yang akan mereka memuliakan nama Yesus di atas segalanya. Bahwa betapa besar dan ajaibnya Yesus bisa mengaruniakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Dan saudara ingat, ketika orang melihat terang itu dan mereka memuliakan nama Tuhan Yesus, maka akan tergenapi apa yang tertulis dalam Alkitab. Itu melalui kitab Filipi, bahwa banyak lidah akan mengaku dan banyak lutut akan bertelut. Yesuslah satu-satunya Tuhan di atas muka bumi ini dan sampai kepada surga kelak nanti. Yesus tetaplah Yesus. Dialah Alfa dan Omega. Dia yang sudah ada di awal, dia juga sudah ada di akhir segala perjalanan hidup kita itu di surga nanti. Saudara kekasih, saudara kekasih, itulah hal yang pertama. Jadi ingat, tujuan adanya Kristus menggenapi janji daripada Bapa di surga, yang pertama adalah untuk adanya Injil kepada dunia. Haleluya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah supaya ada pertobatan di dalam ayatnya yang keempat dan kelima. Ketika kita berbicara soal hal pertobatan, maka ingat, pertobatan tidak bisa terjadi begitu saja. Tetapi pertobatan terjadi karena ada Tuhan punya cara. Salah satu cara Tuhan supaya seorang bisa bertobat kepada dia, atau orang berdosa bisa bertobat dan meninggalkan dosanya, perbuatan-perbuatan dosa atau tindakan-tindakan dosanya, lalu berbalik kepada Tuhan Yesus adalah dengan pemberitaan Injil. Dan ketika mendengar Injil, dia akan sadar
Lalu dia ingin untuk kembali mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, orang bisa bertobat seorang kekasih karena ada berbagai persoalan, kesulitan, problematika dalam kehidupannya, sehingga ketika dia seorang sudah tidak mendapatkan lagi berbagai solusi atas setiap persoalannya, maka jawabannya adalah lambat laun. Ketika dia bertemu sama Injil, maka dia harus mencari yang pertama adalah Yesus. Tidak ada solusi lain di luar daripada Yesus. Sebab Yesus ketika memberitakan Injilnya, banyak orang yang datang berbondong-bondong, bahkan orang kebanyakan mencari dia. Di saat dia berada di mana, orang akan datang mencari. Dan mereka ketika datang mencari Yesus, mereka bukan datang dengan tanpa ada masalah, tetapi karena ada berbagai problematika. Tapi karena mereka mendengar tentang yang namanya kabar sukacita dan Injil, itulah mereka datang. Ada yang datang dari latar belakang yang belum bertobat, akhirnya bertobat. Ada yang datang karena ada sakit penyakit, ada yang persoalan-persoalan yang berbagai macam. Untuk itu saudara kasih, orang bisa bertobat karena ada banyak persoalan yang Tuhan izinkan supaya membentuk jalan hidupnya menuju kepada Kristus. Haleluya. Saudara kekasih, berbicara tentang yang namanya pertobatan, maka pertobatan artinya perubahan, pembaharuan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan itu harus dimulai dari cara berpikir kita, karakter kita, sifat kita, tutur kata kita dalam berkata-kata. Dan bahkan ingat saudara, arti bertobat juga. Bertobat artinya kita mau berbalik kepada Tuhan. Kita sadar, kita menyesali dosa-dosa kita, dan kita menyakui kita telah berdosa. Sama seperti apa yang dituliskan oleh kitab Lukas tentang perumpamaan mengenai seorang anak bungsu yang ketika setelah meminta harta bagiannya daripada ayahnya, ia pergi ke kota dan di sanalah ia menghambur-hamburkan seluruh harta warisan yang telah ia miliki. Dan ketika ia jatuh dalam kemiskinan dan bahkan melarat, makan pun sulit. Saudara dikasih, yang terjadi waktu itu menurut cerita Lukas mengenai si bungsu ini, ia mulai menyadari ia telah berdosa kepada ayahnya. Maka ia mulai sadar dan dia berkata dia akan kembali kepada bapaknya. Dan sampai sana dia akan berkata bahwa aku telah berdosa kepada ayah. Tetapi apa yang terjadi ketika sang si bungsu mendatangi ayahnya masih dari jauh, yang terlebih dahulu melihat si bungsu adalah ayahnya. Yang lari untuk menemui pertama sang si bungsu adalah ayahnya. Dan bahkan yang memeluk paling pertama sang si bungsu yang telah berdosa itu adalah ayahnya. Dan bahkan yang ingin untuk membuat pesta sukacita bagi sang si bungsu adalah ayahnya itu sendiri yang ingin melakukan. Demikian pula saudara kasih, hidup kita sekalipun kita adalah orang yang semuanya berlatar belakang daripada orang berdosa, dan di dunia ini tidak ada yang sempurna, tapi hanya satu yang sempurna, Yesus. Dan justru karena dia sempurna, maka fokus hidup kita dan jalan hidup kita adalah hanya tertuju kepada dia selaku sang penyempurnaan itu, atau selaku yang paling sempurna itu. Dan ingat, sekalipun kita orang berdosa, ketika kita hari ini melakukan dosa, kita harus sadar, kita harus mulai datang mendekat sama Tuhan. Kita harus mengakui dengan jujur, inilah kesalahanku hari ini Tuhan, tolong ampuni saya. Dan juga saudara kasih, sekalipun kita berlatar belakang orang yang berdosa, janganlah berkecil hati, tapi engkau harus mulai belajar perlahan meminta kekuatan Tuhan dan pertolongannya, supaya engkau segera meninggalkan apa yang menjadi problematika yang terus memperbudak hidupmu, sehingga engkau sulit untuk bertobat. Memang bertobat itu tidak bisa hanya dikatakan hari ini dan akan terjadi, sebab kita sebagai manusia, kita bukan manusia yang sempurna. Ada banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi ingat, ketika kita bersalah, kita ingat Tuhan kita. Kita harus sadar ada Tuhan kita. Dan saudara kekasih,
berbicara soal hal pertobatan, maka hal pertobatan ini atau berita pertobatan pertama kali diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan mendahului Kristus sebelum datangnya Kristus di dunia, mempersiapkan jalan. Dan salah satu jalan yang Yohanes persiapkan untuk menyambut kedatangannya daripada Kristus pada waktu tahun 2000 tahun yang lalu di tanah Israel adalah jalan pertobatan bagi orang Israel. Dan apapun yang dilakukan Yohanes Pembaptis melalui hal baptisan adalah sebagai baptisan atau tanda untuk pertobatan. Jadi yang dipersiapkan Yohanes Pembaptis adalah orang-orang yang akan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada waktu 2000 tahun yang lalu di tanah Israel. Yang dipersiapkan Yohanes Pembaptis adalah orangnya atau pertobatan daripada orang itu dulu. Jadi pertobatan itu sangat penting. Kita sebagai orang Kristen sampai di akhir zaman ini atau di zaman anugerah ini, kenapa kita sangat dituntut untuk bertobat? Karena pertobatan adalah sebuah kebutuhan yang paling utama kita sebagai orang Kristen. Sebab dengan kita melakukan pertobatan, maka itu artinya kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya saat Ia datang untuk menjemput kita. Maka Tuhan Yesus berkata bahwa ketika Ia datang, apakah ada iman di bumi ini? Apakah ada iman di dalam kehidupan orang-orang percaya? Ingat, ketika engkau bertobat, maka imanmu sebagai dasar persatuan antara engkau dan Tuhan. Dan Tuhan akan terus mendekatkan kita. Ketika kita terus untuk yakin sama Tuhan, maka ingat, Tuhan selalu beserta kita dan akan menolong kita sehingga senantiasa kita dibebaskan dari setiap perbudakan yang membuat kita sulit untuk bertobat. Ingat saudara, mulai hari ini kita terus belajar untuk menjadi orang yang bertobat. Bertobat itu artinya juga dengan kita harus berkata jujur di hadapan Tuhan tanpa menyembunyikan segala sesuatu. Dan ciri khas dari bertobat adalah jika kita katakan ya, harus katakan ya. Jika tidak, kita katakan tidak. Jadi pertobatan itu mengajarkan kita adalah supaya menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu hal yang kedua, saudara kekasih. Hal yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus menggenapi janji Bapa di surga supaya ada baptisan Roh Kudus di dalam ayatnya yang ketiga. Yohanes Pembaptis berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripada aku atau Yohanes itu, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Di sepanjang saya membaca akan kitab Injil ini, ada di bagian-bagian tertentu yang menyatakan bahwa mengapa Yohanes membaptis banyak orang sementara Tuhan Yesus tidak, dan bahkan hanya membaptis orang dengan air pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus juga dan bahkan Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika orang melontarkan pertanyaan demikian, maka Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Yesus ada masanya Dia akan membaptis orang. Dan maksudnya daripada Tuhan Yesus membaptis orang adalah bukan membaptis dengan air yang seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis maupun para murid daripada Tuhan Yesus ini. Tetapi yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis adalah bahwa Tuhan Yesus akan membaptis orang adalah dengan membaptis Roh Kudus atau disebut baptisan Roh Kudus. Nah, ketika kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus, maka di Alkitab juga berkata menyebut dengan istilah pengurapan Tuhan ada pada orang percaya. Dan setiap pengurapan Tuhan tetap ada pada kehidupan orang percaya. Jadi tidak ada bilang pengurapan itu nanti ada yang pengurapannya besar, ada urapan kecil. Tidak. Sebab pengurapan itu berbicara tentang Roh Kudus. Nah, baptisan yang harus dialami oleh orang percaya adalah baptisan Roh Kudus. Dan ketika kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus, maka baptisan Roh Kudus dengan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu berbeda. Yohanes Pembaptis melakukan baptisan dengan
air di sungai Yordan sebagai tanda atau lambang bahwa orang itu sedang bertobat, bahwa orang itu sedang bersatu kembali dengan Tuhan. Itu cuma tanda, lambang saja. Tetapi baptisan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang harus hadir dalam kehidupan orang percaya adalah baptisan Roh Kudus yang disebut hadirat Tuhan atas kehidupan orang percaya. Jadi baptisan artinya hadirat Tuhan atas kehidupan orang percaya melalui yang namanya Roh Kudus. Nah, saudara dikasih, ketika kita berbicara tentang yang namanya baptisan Roh Kudus, di kalangan Kristen ada banyak orang yang tidak terima, ada juga banyak orang yang menerima. Kenapa orang tidak bisa menerima? Sebab orang-orang tidak percaya. Karena orang tidak percaya, maka baptisan Roh Kudus itu tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Tanda-tanda baptisan daripada Roh Kudus itu tidak selamanya ditandai dengan bahasa lidah. Tidak selamanya juga harus ada yang namanya mujizat yang besar-besar. Tidak. Tetapi hal-hal yang sederhana disebut baptisan daripada baptisan Roh Kudus itu yang kita harus alami dalam kehidupan kita. Tandanya di hati kita ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penghiburan, dan bahkan yang lebih menarik lagi, Roh Kudus bisa menghibur setiap hati kita dengan nyanyian-nyanyian rohani yang tidak kita pernah pikirkan. Justru sepertinya ada orang yang bernyanyi dalam hati kita. Tetapi ingat, jadi baptisan Roh Kudus, kita harus kenali tanda-tanda sederhananya dalam kehidupan kita. Dan ketika baptisan Roh Kudus atau hadirat Roh Kudus dalam kehidupan kita lengkapi dengan berbagai talenta Tuhan. Kita diperlengkapi dengan berbagai potensi-potensi yang unik. Dan bahkan cakrawala pemikiran kita dan seluruh kehidupan kita akan terus dibaharui untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, baptisan Roh Kudus berbicara soal hadirat Tuhan atas kehidupan orang, supaya Tuhan tetap menyertai dimanapun berada, supaya Tuhan tetap menolong dimanapun kita berada, supaya Tuhan tetap menghibur setiap orang yang susah. Tuhan hibur supaya tetap bangkit dari segala keterpurukan dan terus kembali menatap masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara yang kekasih, berbicara soal hal baptisan, maka kebanyakan di kalangan Kristen adalah merupakan sebuah pernyataan yang sangat sensitif untuk dibicarakan. Tapi ingat, baptisan sesungguhnya berbicara soal hadirat Tuhan. Makanya jangan salah kalau di dalam gereja-gereja, baik di Kristen Protestan maupun di karismatik, ketika membaptis orang dengan baptisan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, kan pendeta berkata, "Aku membaptis kamu di dalam nama Bapa dan Roh Kudus." Jadi bukan yang dilihat adalah tata cara baptisan itu, tetapi yang dilihat paling utama sebagai bukti atau arti yang sebenarnya dari hal baptisan adalah ada nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tanda hadirnya Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang bersatu dengan Dia melalui baptisan. Tetapi baptisan yang sebenarnya yang harus dialami oleh setiap orang percaya setelah melakukan baptisan secara air, baik itu secara percik maupun secara selam, yang harus kita alami adalah baptisan Roh Kudus. Sebab baptisan Roh Kudus itulah yang akan terus menuntun iman kita untuk bertumbuh, terus kehidupan kerohanian kita akan terus mendekat sama Tuhan, dan bahkan ada banyak pengalaman demi pengalaman sesuai apa yang tertulis dalam Alkitab. Setiap hari selalu baru. Jadi pengalaman daripada Tuhan itu setiap hari selalu baru, dan setiap baru karena hal-hal yang baru itulah yang setiap hari kita lihat daripada Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita terus memuji, memuliakan, bersyukur, dan membesarkan nama Tuhan. Itulah hal yang terakhir saya kasih. Jadi ingat saudara, ada 3 pelajaran terpenting mengapa Tuhan Yesus menggenapi janji Allah supaya ada Injil kepada dunia, yang kedua supaya ada pertobatan, dan yang ketiga adalah supaya ada baptisan Roh Kudus. Haleluya, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati.